Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada nomor 14. Qala al-muallif al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wala natruku, dan kita tidak meninggalkan hudurul jumu'ati, menghadiri salat Jumat, wa salatuha, dan salat Jumat ma'a, bersama, barri hadhil ummati, imam yang baik dari umat ini, atau imam yang soleh dari umat ini, wa fajiriha, dan pelaku maksiat, dan imam pelaku maksiat. Lazimun adalah mesti, makana selama imam tersebut minal bid'ati, dari bid'ah, barian, berlepas diri, fa ini betada'a, maka apabila dia membuat bid'ah, dolalan, kesesatan, maka apabila dia membuat bid'ah, kesesatan, fala solata, maka tidak boleh solat, khalfahu, di belakangnya. Titik. Wal jihadu, dan jihad, ma'a kulli, bersama setiap imamin adlin, pemimpin yang adil, au jairin, atau zalim, atau pemimpin zalim.
Wal hajju, dan demikian juga haji. Dan demikian juga haji. Ya. Nomor 15. Wa iqsarus sholati, dan boleh mengqasar salat. Fil asfari, di dalam perjalanan. Wat takhyiru, dan pilihan atau memilih. Wat takhyiru, dan memilih. Fihi, dalam bulan Ramadan, bainas siyami, antara puasa, wal iftari, dan tidak puasa. Antara puasa, wal iftari, dan tidak puasa. Fil asfari, dalam perjalanan. Insya'a, seandainya dia mau atau seandainya dia berkehendak, seandainya dia berkehendak puasa, seandainya dia berkehendak puasa, shoma, maka dia berpuasa. Shoma, maka dia berpuasa. Wa insya'a, dan seandainya dia berkehendak tidak puasa, dan seandainya dia berkehendak tidak puasa, aftara, maka dia tidak berpuasa. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini 2 nomor ya. Nomor 14 ditulis, nomor 14 penjelasan tentang kewajiban, penjelasan tentang kewajiban menjaga jamaah kaum muslimin. Dan ini ya titik udah. Ini ada kaitannya erat dengan masalah apa? Ya, yang sudah kita bahas tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Dan ini tambahan masalahnya. Kita lihat, wala natruku hudural jumu'ati, dan kita tidak boleh meninggalkan untuk menghadiri salat Jumat. Jadi maksudnya kita tidak boleh meninggalkan kehadiran untuk salat Jumat, walaupun imamnya adalah orang yang melakukan dosa, walaupun imamnya pelaku dosa, kita tetap apa?
ikut sholat Jumat di belakangnya. Wa sholatuha, dan sholat Jumat, ma'abarri hadhil ummati wa fajiriha, bersama imam dari umat ini, baik imamnya adalah orang soleh maupun imamnya adalah pelaku dosa, pelaku maksiat, lazimun, adalah mesti. Jadi kita wajib untuk sholat Jumat, baik imamnya orang soleh yang menjaga agama maupun imamnya orang pelaku maksiat. Ditulis pelajaran yang pertama, ya. Kewajiban untuk menjaga jamaah kaum muslimin. Ini pelajaran pertama. Jadi masalah yang disampaikan dalam nomor 14 ini tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan jamaah kaum muslimin. Pelajaran yang kedua, di antara cara menjaga jamaah kaum muslimin adalah kita wajib menghadiri sholat Jumat. Baik imamnya orang yang soleh maupun pelaku maksiat. Titik. Iya. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat, ya. Sahabat sholat di belakang imam dari penguasa Bani Umayyah, di mana imam ini biasa minum khamr. Ya. Sebagian sahabat yang hidup pada masa tersebut tetap sholat di belakangnya. Demikian juga dengan di belakang siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Karena dia sebagai pemimpin, ya, Anas bin Malik tetap sholat di belakangnya. Walaupun Hajjaj ini adalah pembunuh, ya, banyak membunuh ulama. Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat dari apa? Waktunya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kita sholat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sholatlah kamu di belakangnya, lalu kamu sholat sendiri. Jadi kita tetap berjamaah bersama imam tersebut, bersama pemimpin tersebut. Tapi karena sholat di luar waktunya ini tidak sah, maka apa? Kita juga sholat sendiri. Sholat sendiri adalah untuk menjaga sahnya sholat kita. Adapun berjamaah dengan imam tersebut adalah untuk menjaga apa? Jamaah kaum muslimin. Ini saking pentingnya jamaah kaum muslimin sampai seperti itu, ya. Jadi perhatikan ini, tuduhan mereka bahwa ahlus sunnah salafiyun itu adalah orang yang suka melawan kepada pemimpin, kepada penguasa, menyebarkan tindakan teror dan sebagainya, itu sangat jauh, tuduhan yang sangat jauh. Perhatikan ini prinsip kita. Pemimpin kita, baik dia orang soleh maupun dia pelaku dosa, pelaku maksiat, kita tetap sholat di belakangnya. Pelajaran yang ketiga,
kaidah dalam sholat berjamaah. Titik 2 ya. Sahnya sholat di belakang imam yang sah sholatnya. Sahnya sholat di belakang imam yang sah sholatnya, walaupun dia pelaku maksiat. Titik. Jadi di sini Imam Muzani menyampaikan apa yang menjadi kaidah dalam sholat berjamaah, bahwa boleh bagi kita dan sah sholat kita untuk berjamaah di belakang imam, yang penting imam tersebut sah sholatnya. Yang penting imam tersebut apa? Sah sholatnya. Walaupun imam tersebut adalah pelaku apa? Maksiat. Walaupun imam tersebut adalah pelaku bid'ah, itu boleh dan sah sholat kita. Ya, walaupun kalau ada pilihan, maka sholat di belakang ahlus sunnah itu yang utama. Oleh karena itu, para ulama mengatakan sah sholat di belakang imam walaupun dia pelaku bid'ah, yang penting sholatnya sah imam tersebut. Ini sah, kalau berbicara sah, sah. Sebagian ulama mengatakan sah walaupun hukumnya makruh. Makruh karena apa? Ya karena kebid'ahan dia. Jadi kalau ada imam yang bukan pelaku bid'ah, maka sholatlah di belakang imam tersebut. Tapi kalau seandainya imam di tempat kita memang dia pelaku bid'ah, maka tetap kita sholat berjamaah di belakangnya. Yang penting sholat imam tersebut apa? Sah. Pelajaran yang berapa sekarang? Pelajaran yang keempat. Di sini Imam Muzani mengatakan, maka naminal bid'ati bari'an, selama imam tersebut berlepas diri dari bid'ah. Perhatikan ini. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah mukaffirah. Yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Imam Muzani di sini adalah bid'ah yang mengakibatkan kekafiran. Jadi selama imam tersebut dia berlepas diri dari bid'ah yang mengkafirkan. Adapun bid'ah yang merupakan kefasikan, maka kita boleh sholat di belakangnya. Nah sekarang kita berbicara tentang bid'ah yang apa? Mengkafirkan. Fa ini betada'a dhalalan, seandainya imam tersebut melakukan bid'ah kesesatan, maksudnya bid'ah yang mana? Bid'ah yang mengkafirkan. Fala sholata khalfahu, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Kenapa? Kenapa tidak boleh sholat di belakang pelaku bid'ah yang bid'ahnya itu bid'ah yang mengkafirkan? Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Sholat pelaku bid'ah yang bid'ahnya itu sampai kepada kekufuran, ya sholatnya tidak sah. Maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Tulis pelajaran berapa ini? Keempat. Pelajaran yang keempat, pelajaran yang keempat, bolehnya sholat di belakang imam pelaku bid'ah selama
bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan. Sekarang pelajaran keberapa? Kelima. Adapun imam pelaku bid'ah yang mengkafirkan, pelaku bid'ah yang mengkafirkan, maksudnya pelaku bid'ah yang mengakibatkan apa? Kekufuran. Adapun imam pelaku bid'ah yang mengakibatkan kekufuran, maka tidak boleh sholat berjamaah di belakangnya. Kenapa? Karena sholat imam tersebut tidak sah. Titik. Pelajaran yang ke-6. Di sini Imam Muzani mengatakan wal jihadu ma kulli imamin adlin au jairin wal hajju. Kita melaksanakan jihad dan melaksanakan haji bersama pemimpin, baik pemimpin tersebut adil maupun pemimpin yang zalim. Ditulis pelajaran nomor 6 bahwa jihad dan haji dilaksanakan bersama pemimpin. Baik pemimpin tersebut adil maupun zalim. Titik. Dan ini diantara cara untuk menjaga jamaah. Kaum muslimin. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jihad kecuali bersama pemimpin. Ya. Sekarang banyak orang yang meneriakan jihad, dan memang banyak lahan untuk jihad dengan senjata. Tetapi ingat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada jihad kecuali bersama siapa? Pemimpin. Andaikan pemimpin mengizinkan kita untuk berjihad, maka kita berjihad. Andaikan pemimpin melarang kita dari berperang dalam jihad ini, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Karena jihad ini harus berada bersama pemimpin. Demikian juga dengan haji. Demikian juga dengan pelaksanaan haji. Karena pelaksanaan haji ini memang erat hubungannya dengan pemimpin. Terutama ya pemimpin di tempat kita melaksanakan haji. Juga ya pemimpin yang ada di tempat kita. Dan itu sangat besar pengaruhnya, terlebih di zaman kita sekarang ini. Bahwa untuk keberangkatan kita pelaksanaan haji semuanya diatur oleh siapa? Negara. Baik pelaksana swasta maupun pelaksana bagian dari pemerintah atau negara, semuanya ya harus apa? Kembali kepada perizinan dan lisensi dari negara. Maka kita harus mentaati itu. Ya, ini semua adalah untuk menjaga apa? Jamaah kaum muslimin. Kemudian nomor 15. Ditulis nomor 15. Penjelasan
tentang beberapa hukum penjelasan tentang beberapa hukum fikih yang penjelasan tentang beberapa hukum fikih yang telah menyimpang di dalamnya ahli bid'ah, yang telah menyimpang di dalamnya ahli bid'ah. Titik. Kitab yang kita pelajari ini kitab apa? Akidah. Kitab apa ini? Akidah. Tapi masalah nomor 15 ini masalah apa ini? Fikih, tentang qasar salat, tentang dalam safar boleh buka, boleh berpuasa. Ini kan masalah fikih. Tetapi para ulama terkadang menyampaikan masalah fikih dalam kitab akidah. Hal ini karena ada penyimpangan dari ahlu bid'ah. Maka untuk meluruskan bid'ahnya, untuk menentang bid'ahnya, perlu disampaikan. Walaupun itu dalam masalah apa? Masalah fikih. Nah, ini kan masalah fikih ini. Tapi dalam masalah ini ada beberapa ahlu bid'ah yang melakukan apa? Penyimpangan. Maka ahlu sunnah membahas ini untuk menjelaskan bahwa yang menjadi pendapat ahlu bid'ah itu adalah kesesatan. Kita lihat. Wa iqsarus sholati fil asfari, dan bolehnya mengqasar salat di dalam safar, perjalanan. Jadi ketika kita melakukan safar, kata orang Sunda nyaba, maka boleh bagi kita untuk meringkas salat yang 4 rakaat menjadi apa? 2 rakaat, namanya qasar. Nah, ini pendapat seluruh ahlu sunnah. Kemudian wat takhyiru fihi bainas siyami wal iftar. Pada bulan Ramadan diberikan pilihan kepada kita, boleh untuk melaksanakan saum, boleh juga tidak melaksanakan saum ketika kita berada dalam fil asfar, dalam safar. Insya Allah wa insya aftar. Kalau mau dia berpuasa silakan puasa, kalau dia mau berbuka maka silakan berbuka, tidak puasa. Ya, tulis pelajaran yang pertama. Bahwa akidah ahlus sunnah adalah bolehnya mengqasar salat, bolehnya mengqasar salat yang 4 rakaat di dalam safar, dalam kurung perjalanan. Jadi salat yang 4 rakaat boleh diqasar menjadi berapa? 2 rakaat. Salat apa aja itu? Zuhur, asar dan isya. Diringkas menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu boleh. Dan Rasulullah SAW di dalam setiap perjalanannya beliau tidak pernah sholat sempurna 4 rakaat. Beliau senantiasa apa? Mengqasar sholatnya. Maka apabila ada pendapat-pendapat yang mengatakan tidak boleh qasar dalam safar, ini keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini? Kalau ada pendapat yang mengatakan dalam safar enggak boleh qasar, harus tetap 4 rakaat, maka ini
pendapat yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kalau kita menjadi makmum di belakang imam yang sholat 4 rakaat. Jadi kalau imamnya sholat 4 rakaat karena dia mukim dan kita musafir bermakmum di belakangnya, maka kita harus 4 rakaat. Kenapa? Karena mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya 4, ya kita pun 4 rakaat. Paham ini? Jadi kita boleh mengqashar salat dalam perjalanan, dalam safar, seandainya kita tidak bermakmum di belakang imam yang salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau imamnya 4 rakaat, maka kita tidak boleh qashar karena harus ikut imam. Pelajaran yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di dalam safar pada bulan Ramadan boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Titik. Nah ini pelaksanaan fikih, tapi prinsipnya ini akidah Ahlussunnah. Maka andaikan ada orang mengatakan dalam safar tidak boleh berbuka puasa, tidak boleh tidak berpuasa, wajib puasa, maka kita katakan pendapat ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak boleh diikuti. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang kita bahas pada malam ini. Tapi paham tadi maksudnya yang terakhir 15. Walaupun ini masalah fikih, tetapi ini berkaitan dengan masalah apa? Prinsip atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bolehnya qashar salat dalam safar dan bolehnya memilih antara puasa atau tidak berpuasa ketika apa? Safar. Maka siapa yang mengatakan beda dengan pendapat ini, kita katakan ini pendapat yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dari pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tidak boleh mengikutinya. Yang menyimpang dari pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mengikutinya. Kita boleh mengikuti salah satu pendapat andaikan ada perbedaan pendapat, selama pendapat tersebut merupakan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Umpamanya Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Kita milih di antara dua pendapat ini, tentunya memilihnya dengan melihat kepada apa? Dalil. Maka itu boleh, karena Imam Syafi'i itu pendapatnya Ahlussunnah, Imam Ahmad juga pendapatnya Ahlussunnah. Jadi boleh. Tapi kalau seandainya madhab yang 4, madhab Ahlussunnah, berbeda pendapat dengan orang Khawarij, maka kita tidak boleh untuk mengikuti pendapat siapa? Orang Khawarij. Misal apa? Ahlussunnah sepakat yang namanya wanita yang haid atau nifas tidak boleh sholat, dan nanti setelah suci dia tidak mengqadha sholat. Tapi orang Khawarij mengatakan bahwa wanita haid dan nifas setelah suci nanti dia mengqadha sholat yang ditinggalkan selama haid atau nifas. Maka boleh nggak kita mengambil pendapat Khawarij ini? Tidak boleh, karena itu pendapat di luar Ahlussunnah. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.